Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya doakan, yang saya muliakan segenap keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Huda, orang-orang yang memakmurkan ini masjid, mudah-mudahan hidupnya dimakmurkan Allah Subhanahu wa taala. Baik dari segi pengurusnya, imam rawatibnya, muazzinnya, remaja masjidnya, jamaahnya, orang-orang yang mementingkan urusan ini masjid, mudah-mudahan hidupnya diberkahi oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita berada di malam ganjil, yakni tepatnya di malam 23 Ramadan. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar, beliau menyampaikan iltamisuha fi asyril awakhir min Ramadan. Carilah, dapatkanlah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Apa yang harus aku baca ya Rasulullah ketika di malam Qadar? Maka beliau menyampaikan, perbanyaklah membaca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita sendiri fa'fu anni, kalau kita rame-rame fa'fu anna. Ketika nanti beriktikaf kita dipimpin oleh seorang ustadz, maka kita membacanya fa'fu anna. Ini adalah memiliki dasar, karena di mana perbedaan antara ghafur dengan afu. Kalau ghafur artinya pengampun. Kalau kita hanya meminta ampunan kepada Allah, di dalam catatan amalan kita masih ada tulisan dosanya, tapi sudah diampuni oleh Allah. Lain halnya kalau kita minta afu, maafnya Allah. Di dalam catatan amalan ibadah kita sudah tidak tertulis lagi amalan dosa yang kita lakukan, karena Allah sudah memaafkan kita. Makanya di malam Qadar kita membacanya Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan. Itulah yang harus perbanyak kita baca di malam Qadar. Qaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun titik tekan saya di malam hari ini adalah surah Al-Qasas ayat 77. Di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat Al-Qasas 77 ini adalah ayat lanjutan setelah Allah menjelaskan tentang perihal Qarun. Kita semua kalau kita ngaji tentu kenal siapa itu Qarun. Qarun adalah sepupunya Nabi Musa yang tidak pernah mau membayar sedekah dan zakat, lupa bahwasanya harta yang dia dapatkan adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat 77 ini Allah perintahkan kepada kita agar wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Carilah kesenangan akhirat, raihlah keberkahan akhirat dengan apa yang kalian sudah diberikan di dunia. Jadi harta kita, banda kita itu tujuannya Allah titipkan agar kita bisa meraih kebahagiaan akhirat.
Karena kita sudah hidup di dunia, mau ngapain lagi nyari dunia? Sekarang kita di dunia, yang kita kejar adalah akhirat. Udah di dunia ini, ngapain lagi nyari dunia? Segalanya sudah Allah jamin. Rezeki nggak usah kita pikirin, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara kita ikhtiar, secara kita rajin berusaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jamin rezeki kita. Nggak usah pusing mikirin rezeki. Kalau rezeki kita selesai, maka ajal pun kita akan tiba. Rezeki kita selesai, umur kita di dunia juga selesai. Oleh karena itu, perbanyaklah kita untuk terus-menerus meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah. Segala bentuk yang Allah titipkan adalah titipan, maka segala titipan pasti akan ada pertanggungjawabannya. Wabtaghi fi ma ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Walaupun demikian kata Allah, tapi ingat, kebutuhan pokok kalian di dunia harus terpenuhi. Jangan 100% kalian berikan cuma-cuma untuk negeri akhirat, tapi ingat, kebutuhan pokok kalian di dunia juga penting. Sekolahnya, makannya, minumnya, sandang pakannya, itu juga penting, kebutuhan pokok. Selebihnya, setelah kebutuhan pokok terpenuhi, maka itu adalah kita perbanyak sedekahkan untuk negeri akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Wala tabghil fasad, jangan sampai kita menjadi perusak di muka bumi ini. Artinya perusak, menjadi orang yang hubbud dunia, orang yang cinta dunia, budak dunia. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada para budak dunia. Siapa mereka budak dunia? Di penghujung ceramah hari ini ada beberapa ciri orang yang merupakan budak dunia. Yang pertama adalah mereka kalau beribadah niatannya untuk mendapatkan dunia. Ini harus kita kurangi kalau kita masih ada embel-embel dunia dalam ibadah kita. Karena ibadah yang kita lakukan hanya untuk akhirat semata. Karena tidak ada urusannya, tidak ada hubungannya rajin ibadah terus jadi kaya raya, tidak ada urusannya, tidak ada hubungannya. Kalau memang ada hubungannya, maka orang-orang kafir pasti tidak akan pernah punya harta karena mereka tidak ibadah. Jadi ibadah yang kita lakukan bukan bertujuan mendapatkan harta. Ibadah yang kita lakukan harus lurus murni hanya mengejar akhirat semata. Kita perbaiki bersama-sama. Yang kedua, ciri orang yang diperbudak oleh dunia, mohon maaf, ini karetnya dua, agak sedikit pedas, maka saya sampaikan juga dah. Ciri orang yang diperbudak dunia ini yang kedua adalah kalau siang bagaikan singa, kalau malam bagaikan bangkai. Siangnya bagaikan singa, sikut kanan, sikut kiri, injek kanan, injek kiri, jilat atas, injek bawah, macet-macetan di jalan demi kesenangan dunia. Tapi kalau malam kayak bangke, nggak pernah bangun sholat tahajud, bahkan subuhnya pun kesiangan. Nauzubillah min zalik. Ini di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan kita sahur, maka jangan sampai sebelum sahur, jangan sampai kita lupa untuk merampas 2 rakaat di sepertiga malam. Sebelum sahur nih, belum makan, bangun, wudu, sholat dulu dah. Minimal 2 rakaat. Karena emang hadisnya ightanim, rampaslah 2 rakaat. Sengantuk-ngantuknya kita, semales-malesnya kita, sedingin-dinginnya udara, tetap kita laksanakan minimal 2 rakaat. Yang kedua, itu ciri orang diperbudak dunia. Yang ketiga, ciri orang diperbudak oleh dunia adalah banyak alasannya kalau jadwal pengajian. Ayo nih jadwal pengajian, aduh saya kan kerja, aduh saya kan dagang. Jadi yang dipikirannya mencari nafkah itu pokok.
Padahal menuntut ilmu juga penting. Memperbaiki sholat juga harus. Memperbaiki hati juga wajib. Bukan cuma mencari nafkah saja untuk anak istrinya, tapi ngaji juga penting. Walaupun ngajinya nyender-nyender, ngantuk-ngantuk, yang penting ngaji. Jadi kebutuhan mencari nafkahnya itu mengalahkan kebutuhan mencari ilmu. Nauzubillah min zalik. Ciri orang yang diperbudak dunia. Yang keempat, yang terakhir, ciri orang yang diperbudak dunia adalah tidak peduli lagi halal atau haramnya, riba atau goror, tipu-tipunya. Yang penting dapat duit, yang penting kaya, yang penting punya uang buat lebaran. Ini ciri orang diperbudak dunia. Nggak peduli halal dan haram, nggak peduli goror atau riba, pokoknya telan, pokoknya dapat duit, pokoknya punya motor, punya mobil, punya rumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harus kita perhatikan nih rezeki kita. Bahkan tentang riba, Allah Subhanahu wa taala firmankan Al-Baqarah 279, kalau kita belum berhenti juga tentang riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kita masih juga hidup dalam kondisi terlilit riba, berarti kita sudah mengibarkan bendera perang dengan Allah. Kalau kita udah perang dengan Allah, nggak akan ada jalan kemenangan. Sempit sesempit-sempitnya, rezekinya disempitin, sehatnya disempitin, tidak akan pernah bisa menang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih terlilit dengan riba, cepat-cepat. Kalau emang masih terlilit, kita selesain, jangan pernah tercebur lagi ke dalamnya. Oleh karena itu, qaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita nunjuk orang lain tentang hal ini, tapi kita muhasabah diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menjadi hambanya yang saleh dan salihah. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.